Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Balai Bangki channel Cakap Indonesia, dengan siapa lagi kalau bukan dengan Bang Munir pastinya di sini. Apa lagi kalau enggak kita ngimpleng kate. Kita cari kata, kita cari artinya, kita cari mananya sambil kita ambil hikmahnya ya. Masalah hikmah, Abang Po pasti lebih cakep, lebih pintar nyari hikmah dari satu kata ya. Ngumpulin biar beklime apa yang kita omongin ya. Cakepnya lagi di Balai Bangki ini Bang Munir nih apa yang nyimpleng kata yang nggak biasa didengar, yang nggak biasa ditulis, yang nggak biasa diucapin, tapi ada di kamus ya. Katanya udah ada ya, cuman kita nggak pernah pakai ya. Dan kita nyimpleng kata ini bisa kita pakai tuh, kita nambahin kosakata ya. Yuk, kita mau ngimpleng kata apa nih hari ya? Kita mau ngimpleng kata asak, A-S-A-K, asak. Yuk kita impleng kata asak same-same. Yuk. Abang Po, sebelum kita ke arti dan turunan katanya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar dapat update-nya tiap hari. Satu kata ya, yang kita ambil mananya, kita ambil hikmahnya. Oke, langsung aja kita impleng kata asak. Asak itu artinya penuh atau padat sesak. Kalau padat sesak ini konotasinya pasti orang bejejel-jejel lah ya, kata orang Betawi. Bejejelan. Turunan katanya ada berasak, ada berasak-asak, ada berasak-asakan, ada diasak, ada mengasak, ada mengasakan, ada pengasak, ada terasak ya. Berasak, kita coba cek kata berasak. Berasak itu artinya berjejal ya, atau boleh juga beringsut. Nah, dapat lagi beringsut. Beringsut itu artinya apa? Bergeser, pindah atau pergi, beranjak. Tapi ini pindahnya ini nggak disengaja biasanya, karena udah kepenuhan, terdesak, jadi pindah kedorong lah ya gitu. Terus turunan katanya yang kedua berasak-asak, artinya sama, berasak juga ya. Berasak-asakan ya, artinya apa? Berdesak-desakan, bejejel-jejelan kalau kata orang Betawi, bejejel-bejejelan ya. Yuk 1, 2, 3 yang keempat itu diasak. Diasak itu artinya apa? Didesak atau dianjak. Itu tadi ya. Di ada peribahasa katanya nih. Aduh, aneh demen banget kalau ketemu peribahasa kata. Diasak layu, dicabut mati. Artinya apa nih Abang Po? Sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah lagi. Pernah nggak ke rumah makan, kaki mejanya dicor ke bawah, udah kagak bisa dipindahin. Diasak layu, dicabut mati. Kata apa namanya peribahasa katanya yang kedua, sebagai ayam diasak malam. Sebagai ayam, sebagai SBG ayam diasak malam nih. SBG ini apa nih? Seperti apa sebagai ini? Tapi yang jelas ayam kalau udah ketemu malam itu pasti pengennya molor. Nggak ada ayam kelayaban siang-siang. Pastinya udah kuk. Kalau udah sore itu makanya di dalam apa? Dinamain kotok ayam ya, udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Artinya apa? Tidak berdaya lagi. Sebagai ayam diasak malam. Itu kata diasak ada turunan katanya nih. Sekarang ada turunan katanya yang keberapa tuh? Mengasak. Mengasak artinya apa ya? Mengisi sesuatu, tapi ngisinya nggak sembarang ngisi. Dijejel-jejelin ya. Hati-hati itu kalau dijejel-jejelin, pastiin juga tempatnya kuat apa enggak. Mengasak bisa juga mendesak. Dan ada artinya katanya yang lain, yang ketiga ini artinya apa? Memindahkan atau menganjak. Mengasak, ada pengasak. Pengasak ini alatnya lah ya, alat untuk mengasak. Kalau kita masukin pasir, kita padetin pakai apa tuh? Pacul pastinya. Itu mengasak. Pengasaknya terasak. Ter ini pasti sudah
sudah kejadian ya. Turunan katanya apa? Terjejal, artinya apa? Terjejal, terdesak atau teranjak, terpindahkan. Ya. Kalau terasak itu pindahnya tapi kedorong gitu ya. Udah penuh-penuh gini, berpindah tapi kedorong. Oke, kita udah impleng kata asak ini, udah kita cek turunan katanya udah kita lihat artinya, ada peribahasa katanya. Terus apa berikutnya? Kita cari makna dan hikmahnya. Yuk sama-sama kita ambil hikmah dan maknanya. Abang Bo, setelah kita cek artinya, kita cek turunan katanya, kita ambil maknanya. Kata asak nih, kata asak ini maknanya adalah suatu keadaan kalau misalnya kita memasukin suatu barang jejelin sih, selama tempatnya kagak rapuh gitu, kedorong jeblos lagi ya nggak apa-apa ya nggak. Tapi hati-hati tuh kalau kita jejelin apaan itu, pastiin tempatnya itu kuat ya. Kalau nggak kuat janganlah bisa keleleran ya, ke jalan jatuh ya. Dan kedua itu kalau kita kira-kira ya, memang kalau naik kereta atau naik bis, bagi orang yang kerja di Jakarta, tinggal di mana, di Bogor, di Bekasi, di Tangerang ya, pilihannya adalah naik kereta. Cuman resikonya adalah penuh aja tuh, berdesakan ya. Pastiin kalau udah kayak gitu barang kita aman barang kita aman, karena ya masih ada aja orang mencari kesempatan dalam kesempitan ya, berdesak-desakan itu ya, di bis di mana-mana. Kudu hati-hati. Yang kedua tuh pastiin kita fit kita fit. Emang sih kalau kita bawa kendaraan sendiri resikonya adalah macet dan biayanya lebih mahal, apalagi yang pakai mobil, tol segala macam, parkir, bensin lagi. Emang kereta bis itu merupakan pilihan yang luar biasa lah ya kalau kita tinggal ini. Singkat waktunya ya. Kadang-kadang kita dari Serpong nih aja ke Jakarta setengah jam sampai. Kalau naik bis, kalau naik mobil sendiri kadang-kadang 2 jam, 1 jam setengah, mana mahal lagi ya. Itu ya. Pastiin aja kalau kita itu semuanya aman, kita mesti jalanin. Karena itu memang keseharian kita pastinya ya. Nah sekarang kondisi COVID ini nih, dengan kata asak ini kita ingat sesuatu yang namanya berjejal ya, rapat. Itu udah jelas menyalahi aturan PSBB ya, gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Walaupun kondisi PSBB ini udah ganti dengan new normal ya, sebetulnya adalah ketentuannya masih sama. Kita kudu tetap jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan. Itu tetap ya, cuman dipersilahkan orang yang mau kerja, dipersilahkan orang yang buka toko ya. Karena apa? Perekonomian mesti jalan Abang Po. Apalagi Jakarta ya. Emang banyaknya dari situ. Dari penjualan di mall, di mana-mana kan ada pajaknya tuh kan, itu pendapatan. Ya selain buat pendapatan Pemda, juga pendapatan masyarakat. Kalau dia nggak usaha, susah lagi. Betul nggak? Cuma tetap jangan sampai kita asak-asakan, berdesakan ya. Kadang-kadang ada yang positif tapi dia OTG, orang tanpa gejala. Tapi akhirnya apa? Ketika ketemu orang yang lemah, jadi konduktor, jadi pengantar ya. Itu kita nggak tahu, kita nggak tahu ya. Oke, dengan kata asak ini kita bisa memaknai kata ini, kita bisa ambil hikmahnya. Abang Po pasti lebih tahu lagi lah kalau masalah hikmah ya. Kalau kita dapat manfaatnya dari kata asak ini, dan kita ketemu satu kata yang nggak biasa dipakai di umum, dan ini sebagai masukan kata buat kita ya. Pastinya kalau orang nggak ngerti asap tuh apa sih, ini sama aja berdesak-desakan ya, asap-asapan. Yuk kita impleng kata selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum.